Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga dalam keadaan baik semua ya. Amin. Ya rabbal alamin. Baik, hari ini kami ingin mempresentasikan mengenai embriogenesis pada spermatopita. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, Anissa Fitri Nugraheni, yang kedua ada Dini Prasetyawati, yang ketiga ada Restu Setiaji, dan yang keempat ada Febri. Next. Nah, lanjut ke embriogenesis. Embriogenesis itu apa sih? Jadi, kita berawal dari embrio terlebih dahulu. Embrio adalah proses pembentukan embrio multiseluler dari zigot bersel tunggal. Jadi, sistemnya yang pertama sel telur akan dibuahi, lalu zigot akan bersel tunggal atau 2N, lalu yang ketiga embrio yang berpotensi membentuk tumbuhan secara lengkap. Nah, umumnya periode ini lebih pendek jika endospermnya itu seluler daripada nuklear. Selama periode dormansi itu terjadi perubahan yang jelas segera setelah singami atau vakuola yang besar pada zigot mulai mengecil. Nah, hal ini yang menyebabkan ukuran sel juga tereduksi seperti itu. Nah, lanjut ke perkembangan yang berlangsung selama embriogenesis. Apa aja ya? Jadi yang pertama, zigot mengalami polarisasi apikal basal, sel apikal yang kecil dengan sitoplasma kental, dan sel basal yang besar dengan sitoplasma encer. Lalu yang kedua, tahap globuler. Apa itu tahap globuler? Jadi embrio berupa kumpulan sel dengan struktur berbentuk bundar. Lalu yang ketiga ada tahap hati, di mana embrio bertambah massa dan jumlah selnya serta membentuk cekungan di bagian apikal, sehingga strukturnya menyerupai hati, seperti itu. Nah, lanjutan dari perkembangan yang berlangsung selama embriogenesis itu ada yang namanya tahap torpedo. Apa itu tahap torpedo? Yaitu merupakan tahap awal ketika prekursor dalam kotiledon, akar, batang dapat dikenali. Lalu yang kelima itu ada tahap kotiledon, di mana ada dua kotiledon memanjang pada Magnoliopsida yang mengalami perkembangan, sedangkan pada Liliopsida itu hanya satu kotiledon yang berkembang. Baik, untuk selanjutnya, embriogenesis Liliopsida monokotil. Yang pertama, zigot membelah melintang asimetris membentuk sel apikal yang kecil dan sel basal yang besar. Sel basal membesar tanpa membelah membentuk hastoриум sel tunggal. Seluruh embrio berasal dari sel apikal membelah melintang menjadi dua. Yang kedua, sel membelah berkali-kali membentuk proembrio tahap globular. Yang ketiga, proembrio menjadi berbentuk oval, bagian tengah membentuk plumula. Yang keempat, tahap kotiledon. Terbentuk kotiledon tunggal yang kemudian menjadi spektrum. Pada sisi ini, pembelahan sel lebih cepat dari sisi lain, sehingga kesimetrisan embrio berubah. Sel-sel pada sisi yang pertumbuhannya lambat menjadi plumula dan epikotil. Pada gambar 1b, telur yang sudah difertilisasi disebut zigot. Zigot membelah asimetris membentuk sel terminal apikal yang kecil dan sel basal yang lebih besar. Pada gambar 1c, selanjutnya dijelaskan sel terminal selanjutnya berkembang menjadi embrio, sedangkan sel basal selanjutnya membelah melintang membentuk suspensor. Sel terminal membelah memanjang membentuk proembrio tetrat. Pada gambar 1D, suspensor membelah melintang beberapa kali. Lalu kita lanjut ke gambar 1E, itu dijelaskan sel apikal membelah vertikal dengan bidang pembelahan tegak lurus bidang pertama. Pada tahap ini, proembrio berada pada tahap kuadran. Pada gambar 1F, setiap sel kuadran membelah melintang menghasilkan stadium oktan. Pada gambar IHJK, setiap oktan membelah periklina menghasilkan protoderm
di sebelah luar yang akan berdiferensiasi menjadi epidermis. Sel sebelah dalam akan membentuk meristem dasar. Sistem prokambium hipokotil. Pada tahap ini, proembrio berada pada tahap globular. Pada gambar 1L dijelaskan, embrio tahap globular kemudian mengalami pendataran di bagian apeks. Pada tahap ini, embrio pada tahap jantung. Pada gambar 2A, pada kedua sisi embrio tahap jantung akan membelah lebih cepat dibandingkan bagian tengah sehingga membentuk embrio tahap torpedo. Pada gambar 2B dijelaskan, pemanjangan ini terus terjadi membentuk embrio tahap cotyledon suspensor, membantu embrio masuk ke dalam endosperm untuk mendapatkan makanan. Selanjutnya, pada gambar 2C, embrio tahap cotyledon yang terus tumbuh akan melengkung di dalam ovulum. Di sini dapat dilihat suspensor sudah mengecil. Selanjutnya adalah embriogenesis pada gymnospermae, lebih tepatnya di pinus. Nah, di pinus ini nanti setelah fertilisasi, zigot itu akan segera berkecambah untuk melakukan pembelahan dan membentuk proembrio. Nah, sebelum mulai membelah, inti zigot ini akan berada di tengah dan membelah 2 kali membentuk 4 inti yang digambarkan di gambar A, 4A. Nah, lalu, keempat inti ini akan bermigrasi ke ujung kalaza dari Archaeogonium di gambar B. Nah, kemudian membelah 1 kali membentuk 8 inti. Di ke-8 inti ini membentuk dinding sehingga terbentuk 8 sel tersusun dalam 2 deret masing-masing 4 sel. Nah, ini digambarkan di gambar C. Nah, sel pada deret yang paling bawah membelah lagi membentuk 3 deret yang masing-masing 4 sel. Deret sel keempat paling atas ini dibentuk dengan 4 inti bebas yang terpisah dengan di dinding tidak sempurna. Nah, 16 sel yang simetris disebut proembrio. Sel paling bawah yang terjatuh dari ujung mikropili di sini disebut deret embrio. Nah, masing-masing sel akan membentuk menjadi 1 embrio. Nah, sel-sel di atas sel embrional disebut deret supresor. Deret ketiga dari bawah disebut deret roset. Di gambar G ini. Dilihat dari gambar G ini. Nah, sel supresor memanjang dan mendorong sel embrional keluar dari archegonium dan masuk ke dalam jaringan pada protopallus betina untuk selanjutnya melakukan pertumbuhan. Keempat, sel superior membelah memanjang sehingga terpisah satu dengan lainnya. Nah, masing-masing sel supersor ini memiliki 1 sel embrional pada ujungnya yang membelah secara cepat. Bisa dilihat ini ada 2 gambar, ada A, B, C itu dan juga D, F, D, E. Ini adalah perkembangan lanjutannya. Sekian dari kelompok 2, kami mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila dalam penyampaian ini kami ada kesalahan ataupun kekurangannya. Kami mohon maaf sebab manusia tidak ada yang sempurna, tapi kami masih akan tetap terus belajar ke tahap-tahap selanjutnya. Apabila ada yang perlu dikoreksi, silahkan menghubungi kami di kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.